Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia dengan NIM 221320003, kelas ID 5A, mata kuliah Peer Teaching dengan dosen pengampu Ibu Dr. Margareta Andriani MPD, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks argumentasi. Ada yang tahu apa itu teks argumentasi? Baik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumentasi merupakan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Sedangkan teks argumentasi merupakan teks yang berisi pendapat penulis yang disertai alasan, dan pembuktian yang didukung oleh fakta disampaikan secara logistik dan bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur teks argumentasi. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi penjelasan singkat dan padat mengenai isu yang akan dibahas. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi ini berisi data dan fakta hasil riset yang mendukung argumen yang disampaikan dalam pendahuluan. Penulisan bagian ini harus terstruktur dan sistematis agar pembaca mudah memahaminya. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan ini berisi ringkasan dari penulis yang menunjukkan bahwa ide-ide yang disajikan sesuai dengan argumen dan logika yang telah dibangun. Nah, adapun perbedaan dari kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta bersifat objektif, artinya terdapat gambaran mengenai suatu peristiwa atau hal yang tidak dibuat-buat dalam kalimatnya. Contohnya, Indonesia memiliki hutan sagu terluas di dunia. Fakta ini menunjukkan potensi besar Indonesia dalam produksi sagu sebagai sumber pangan alternatif. Sedangkan kalimat opini bersifat subjektif, dikarenakan mengandung pemikiran dari masing-masing orang atau kelompok yang bisa jadi berbeda satu sama lain. Biasanya ditandai dengan kata-kata seperti agak, mungkin, paling, dan sebagainya. Nah, adapun contoh dari kalimat opini ini, misalnya, meskipun potensi pangan yang besar, perhatian pada sagu masih minim. Ini adalah pendapat penulis mengenai kurangnya perhatian terhadap potensi sagu. Selanjutnya ada tujuan dari teks argumentasi. Yang pertama, untuk mengungkap pandangan atau pendapat penulis. Yang kedua, untuk mempengaruhi tingkah laku saat pandangan atau pendapat penulis dituangkan dalam teks yang jelas, logis, dan berdasar data. Maka, pembaca dapat menarik kesimpulan dan argumen yang kemudian dapat mempengaruhi tingkah laku pembaca terhadap isu yang sedang dibahas. Yang ketiga, yaitu untuk membuktikan kebenaran secara logistik, sehingga isu yang dibuat dan disebarkan di kalangan masyarakat tidak lagi menyimpang siur kebenarannya. Yang terakhir yaitu untuk menarik perhatian pembaca dengan teks yang meyakinkan dan diperoleh dari penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada ciri-ciri dari teks argumentasi. Yang pertama, mampu menunjukkan bukti dan kebenaran dari suatu isu. Yang kedua, menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang sebenarnya dan tegas serta tidak terbelit-belit. Yang ketiga, ditulis berdasarkan analisis rasional atau berdasarkan fakta. Yang terakhir yaitu ditulis secara tujuan, sehingga diperlukan batasan dan menghindari nilai-nilai emosional. Mungkin ini saja video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.